yang bentuknya seperti ini berarti bukan test student ya. Cari yang test student. Dia di sininya adalah derajat kebebasan, kemudian di sini adalah taraf signifikansi. Nah, ini pakai ini misalnya. Ya, ini TLA probability ya. Tadi kan 0,05 ya, 0,05, 0,05 mana? Kok nggak ada 0,05 nih? Mohon izin, Pak. 0, ya? Belum terlihat share screen-nya, Pak. Oh iya, iya. Ya, iya. 0,05. Nah, ini 0,05, 18. Distribution ketika bagus. Kenapa agak beda ya? Nah, ini agak beda nih. Yang ini kan sama nih. Nah, kenapa beda ya? Nol koma 0,025 di sini 0,025 ya. 2,11 di sini 2,101 tapi di sini kenapa dia 0,025 ya? Harusnya di sini 0,05. Seperti yang ini ya, harusnya. Oh, yang satu itu dia tadi kan kita kan di nah ini yang bener gini ya. Yang satu adalah one tail. One tail itu dia berarti berpasangan. Kalau ini two tail. Jadi saling lepas ya. Tadi kan ada 2 sampel ya. Yang saling lepas. Jadi saling lepasnya 0,05 tapi di one tail-nya dia 0,025. Di sini tadi 2,101 sama ya, 18 tadi. Ini jumlah degree of freedom-nya juga ada 18. 18. Kan untuk 2 sampel berarti two tailed. Kalau yang berpasangan independen yang terpisah two tailed, yang ini berpasangan ya one tailed. Oke ya. Nah, ini sebenarnya dari mana sih kayak gini-gini ya? Ya, sebenarnya berawal dari kurva distribusi normal nih. Ini ada distribusi normal. Namanya kurva distribusi normal berarti kan dia memang distribusinya teoritis ya. Teoritis. Jadi nggak ada sampelnya ya, sangat luas sampelnya tadi. Misalnya kalian melakukan suatu percobaan, misalnya percobaan apa ya? Menemukan suatu formula khusus ya. Formula khusus misalnya untuk kalau dicampur ke dalam bahan bakar kendaraan bermotor ya, maka nantinya bensinnya jadi irit, misalnya begitu ya. Misalnya ya. Kemudian kita basisnya adalah distribusi normal. Hal yang normal itu adalah hal yang normal ya. Sesuatu kalau dicampurkan ke dalam bensin itu nggak ada pengaruhnya ya. Jadi yang cara pertama kalian harus bisa itu adalah mengambil H0 ini susah banget. Gitu ya. Jadi kalau punya percobaan hipotesis kalian itu yang kalian uji itu adalah harusnya adalah H0. Tapi kebanyakan orang salah, yang diuji adalah H1 salah. Ya. Kalau ada sesuatu ya, harusnya yang diuji adalah tidak ada sesuatu. Ini agak susah. Mana ya? Misalkan begini ya, penemuan ya, semua penemuan.
katakanlah penemu baterai yang pertama ya. Nah, dia mau membuat sesuatu yang bisa menyimpan muatan listrik. Maka dia uji, dia campurkan logam-logamnya. Ada tembaga, ada nikel segala macam ya, dia campurkan. Alessandro Volta ya penemu baterai itu katanya gitu ya. Nah, itu dia menguji. Yang dia uji apa? Yang dia uji adalah apakah ini bisa menggantikan baterai? Pertanyaannya begitu. Research question-nya begitu. Hipotesis nol dia adalah sesuatu ini nggak ada gunanya. Tapi alternatifnya adalah sesuatu ini berguna untuk menyimpan muatan listrik. Sehingga kalau dia uji ternyata hipotesis nolnya itu ditolak, maka itu baru bekerja penemuannya. Kalau hipotesis nolnya itu diterima, artinya penemuannya itu gagal. Dengan demikian, lebih susah menemukan sesuatu yang baru daripada lebih susah untuk menemukan sesuatu yang baru gitu. Tahu ya maksudnya ya? Jangan apa-apa dibilang penemuan ya. Ini kayak bangsa Indonesia nih. Apa-apa dibilang penemuan ya. Karena yang dia uji salah, salah satu. Ya. Dulu kan kalian pernah ingat ada kasus apa ya? Biodiesel ya, yang katanya ini zamannya SBY dulu ya. Yang katanya kalau apa minyak kelapa dicampur apa itu udah jadi diesel gitu. Dieselnya itu bagus banget lah pokoknya. Nah, kemudian itu diuji sama orang lain ya. Ternyata nggak berhasil. Kemudian apalagi? Ada lagi kemarin-kemarin ada anak dari Aceh itu ya. Ada pohon apa itu ya? Pohon apa gitu, dikasih paku, dikasih kabel ya. Kemudian ya ini bisa menghasilkan arus listrik. Begitu diuji nggak jadi, nggak bisa ya. Apalagi ada generator abadi katanya. Kalau ini dinyalain ini bisa menghasilkan listrik selamanya. Gitu. Kemudian apalagi ya? Banyak ya. Jadi di Indonesia ini banyak penemuan-penemuan yang nggak valid. Ya. Kenapa penemuannya nggak valid? Ya karena mereka hipotesisnya salah. Ya. Jadi kalau kalian nanti mengerjakan skripsi misalnya, oh ini ada hubungannya antara hujan di sini sama suhu di Puncak Jaya misalnya. Harusnya jangan bilang gitu dulu. Harusnya pertanyaannya adalah apakah ada hubungan antara hujan di Jakarta sama suhu di Puncak Jaya? Ada hubungannya. Sehingga probabilitas kejadian yang ada hubungannya itu sangat kecil. Peluangnya kecil. Yang banyak itu, yang besar itu adalah daerah terima H0. H0-nya adalah nggak ada hubungannya. Nah gitu. Itu dipahami dulu tuh. Itu sampai gede nanti, ya, sampai jadi orang nanti, ya, sampai jadi ilmuwan nanti harus dipahami. Charles Darwin, ya. Kalian tahu Charles Darwin nggak? Penemu teori evolusi. Dia itu penemu teori evolusi. Yang salah menempatkan H1 dan H0. Kenapa? Karena dia hanya bukannya masalah burung ya, yang masalah manusia, purba ya. Ketika dia menemukan tengkorak manusia itu ya, fantasinya itu ya, langsung mikir, oh ini kok kayak tengkorak monyet ini ya. Ketika itu dia berpikir, apakah manusia berasal dari monyet? Itu research question, boleh. H0-nya adalah manusia nggak berasal dari monyet. H0-nya begitu. H1-nya adalah manusia berasal dari monyet. Harusnya dia uji itu sampelnya. Dia uji. Jadi sangat sulit menyatakan manusia dari monyet, sulit. Kenapa? Harus dibandingkan dulu dengan sampel yang banyak. Tadi ya, degree of freedom tadi ya, dibandingkan dengan sampel yang banyak. Sedangkan tengkorak manusia purba itu yang ditemukan cuma rahang bawah, tempurungnya pecah gitu, nggak utuh gitu. Tidak utuh. Jadi banyak ya, sains-sains yang sudah modern ya, mengatakan bahwa sebenarnya si Charles Darwin di teori evolusi manusia itu dia salah.
salah menggunakan hipotesisnya itu ya. Terlalu gampang bilang wah manusia dari monyet, karena sama. Ya sampai sekarang tengkorak simpanse kalau dipecah sama kalian ke kuburan ya, ada mayat dipecah ya itu tengkoraknya, dibandingin ya sama aja sampai sekarang ya. Pecahannya itu sama. Kalau semua utuh beda. Gitu ya. Jadi sangat sulit membuat suatu statement ilmiah. Jadi jangan gampang bikin statement. Ya. Jadi pembuktiannya itu kecil banget peluangnya ya. Jadi peluang kalian menemukan sesuatu itu kecil. Jadi nggak besar. Sama dengan katakanlah Christopher Columbus yang bilang dia itu menemukan daratan benua yang disangka adalah India atau Asia. Makanya dia nyebutnya bangsanya bangsa Hindia ya. Menemukan Amerika, padahal dia tujuannya mau menemukan India. Ketika dia sampai ke tanah Amerika ya dia bilangnya wah ini udah sampai Asia, udah sampai India ya. Kenapa? Karena dia bukan orang yang menggunakan hipotesis ilmiah secara betul ya. H1 dan H0 ini. Dampaknya macam-macam loh ini. Banyak. Misalnya ya, ini kita ke filosofinya penggunaan ini. Ini dipakai di hukum ya. Di hukum. Kalian pernah ingat kasus kopi cyanida nggak? Nggak pernah ya? Pernah ingat nggak ya? Pernah, Pak. Yap, ada Pak. Pernah, Pak. Pak. Terkenal banget itu. Sidangnya berhari-hari itu. Itu saya ikutin semua tuh sidangnya. Di dalam hukum ya, H0-nya adalah H0 itu berarti dalam hukum itu asas praduga tak bersalah. H0-nya adalah seseorang itu tidak salah dan tidak melawan hukum. H0-nya itu ya. Dalam sebuah pengadilan ya, pengadilan. H0-nya gitu. Seseorang itu tidak salah. H1-nya adalah dia bersalah. Alternatifnya. Sehingga untuk membuktikan seseorang itu bersalah itu susah sekali. Susah. Karena peluang dia itu bersalah itu sangat kecil. Sekecil ini. Sekecil distribusi normal. Gitu ya. Jadi di pengadilan itu bukan untuk membuktikan seorang bersalah. Tidak. Salah itu. Asas peradilan itu adalah membuktikan seseorang itu tidak bersalah. Ketika sudah tidak cukup bukti membuktikan seorang itu tidak bersalah, maka dia bersalah. Ya, tahu ya? Ya, gitu ya. Jadi asas hukumnya seperti itu. Namanya asas praduga tak bersalah. Seseorang itu tidak bersalah. Makanya dihadirkan saksi-saksi ya dari pihak jaksa penuntut umum maupun dari pembela pengacara. Makanya nanti keputusan hakim itu adalah terbukti secara sah dan meyakinkan. Harus itu. Secara sah dan meyakinkan. Kenapa? Ya hakim itu harus yakin. Yakin itu nggak cukup. Harus sah. Nah sama ini juga gitu ya. Ini kan tadi kan kita kan kasusnya kan nilainya kan beda nih. Kita udah yakin ini nilainya beda nih. Beda nggak? Beda nilainya. Rata-ratanya beda nggak? Beda rata-ratanya. Nah, gimana nggak beda? Orang udah dihitung rata-ratanya beda ya. Tuh ya. X1 7. Ya. X2-nya 6. Beda nggak? Beda. Udah yakin belum? Ya sudah yakin ya. Udah yakin beda. Tapi apakah perbedaannya signifikan? Nah, meyakinkan itu nggak cukup. Tapi harus sah. Dia. Zoom premium tuh. Ya, jadi awak lang gitu ya. Dia ke ada lalu ikut ada masuk ada. Dia harus dibuktikan lewat tadi ya. Sekali lagi ya. Ya, jadi H0 itu ya dan H1 ya. Makanya susah sekali ya. Jadi hakim itu dia memutuskan itu ya. Itu ada asasnya ya kalau kalian jadi hakim ya nanti misalnya kan atau memutuskan perkara. Asasnya adalah ya, lebih baik membebaskan orang bersalah daripada memenjarakan orang tidak bersalah. Asasnya itu. Asas hakim itu. Betul itu ya. Asasnya begitu ya. Lebih baik membebaskan orang bersalah daripada memenjarakan orang tidak bersalah. Asas hakim seperti itu ya. Nah, kalau penerapannya gimana ya? Penerapannya ya kadang-kadang gitu, kadang-kadang enggak.
Kalau buat koruptor asasnya begitu, kalau bukan buat koruptor asasnya ya nggak bisa. Gitu. Kadang-kadang begitu di Indonesia. Harusnya sama semua ya. Kalau mau dibebas bebas. Itu ya. Jadi asasnya begitu. Makanya di sini adalah ya, kalau kita mempunyai suatu dugaan ya, dugaan itu membuktikannya harus benar-benar ya. Secara ilmiah apalagi ya, itu supaya tidak terjadi kesalahan hipotesis, sama seperti teori bumi datar nih, yang peluncur teori bumi datar itu ya. Dia punya bukti-bukti ya, anggapan-anggapan. Pertanyaannya adalah apakah bumi itu datar? H0-nya adalah bumi itu bulat. Kenapa ya? Karena kalau di jumlah itu di sensus ya, orang yang percaya bumi bulat sama bumi datar tuh zaman now itu banyak kan orang yang percaya dengan bumi bulat. Kalau di sensus, kalau mau di sensus. H1-nya jangan-jangan bumi datar nih. Baru dia uji. Jadi tidak dengan mudahnya yang dia uji itu bukan bumi itu datar, enggak. Bumi itu bulat enggak? Ketika bumi itu bulat udah enggak masuk akal, maka bumi itu datar. Tadi juga gitu ya. Ketika kasus Jessica yang kopi cyanida itu, ketika diuji si Jessica ini nggak bersalah, itu nggak ada buktinya lagi, udah susah dibuktikan kayak gitu, maka dia bersalah. Gitu. Sama nanti kalian juga deskripsi misalnya. Hubungan antara apa namanya? Perubahan suhu dengan produktivitas tanaman jagung misalnya. Kalian hipotesisnya adalah apakah ada hubungannya nih? Jangan-jangan ada hubungannya nih. Nah, H0-nya itu nggak ada hubungannya. Jadi yang kalian uji itu dia nggak ada hubungannya. Tapi setelah diuji nggak ada hubungannya itu gagal, maka dia ada hubungannya. Jangan kebalik, diuji ada hubungannya dulu nih, ada hubungannya dicari-cari dulu kan, kebenarannya dicari-cari dulu, enggak. Ya. Jadi hipotesis kita itu harus kita uji, harus kita patahkan sendiri. Gitu ya. Ya, kalau orang berpikirnya kayak begini itu dunia itu jadi tertib ya, aman. Tidak ada asal nuduh, nggak ada ya. Nggak ada konspirasi, itu nggak ada. Ya, gitu ya. Sama ya, kalian punya keputusan. Keputusan itu harus diuji dulu. Kalian punya program kerja. Program kerja itu harus diuji dulu. Gitu ya. Nah, kalian punya tulisan nih, misalnya nanti bikin skripsi nih, tulisan. Wah, itu jangan langsung berpikir, wah tulisan saya bagus, jangan. Tulisan saya itu jelek. Kemudian diuji dulu. Diuji, baru setelah itu diuji, oh ternyata pengujian tulisan saya jelek itu nggak masuk akal, jadi tulisannya udah bagus. Baru bilang gitu ya. Ya. Karena ini adalah tadi ya, ini adalah hal-hal yang normal ya. Yang lain adalah tidak normal. Gitu. Jadi jangan sampai ketukar, ini banyak nanti ya. Saat penelitian baru kalian merasakan itu ya. Pembuatan H0 dan H1 itu ya. Ya. Saat diuji signifikansinya baru kelihatan, terasa bedanya ya. Jadi itu gunanya uji signifikansi ya. Selain uji T itu ada banyak macam-macamnya. Ada Wilcoxon berpasangan ya. Jadi kalau yang uji T itu dia tadi datanya kontinu ya. Kita nyebutnya parametrik. Kalau datanya kontinu kita nyebutnya parametrik. Sekali lagi, parametrik. Ya, jadi ada Wilcoxon, ya ini bisa dibaca lagi tadi untuk apa ya. Kemudian ini untuk datanya dia berranking ya, jadi dia nggak kontinu ya, datanya ranking, tapi tetap dia parametrik. Kemudian ada Kolmogorov-Smirnov ya, ini paling banyak dipakai di kedokteran juga banyak. Kemudian dan seterusnya banyak banget ya, uji-uji yang lain. Ya, kita bahas aja ya. Kalian mau pakai yang mana ya? Pertama kalau mau pakai yang mana berarti dicari dulu datanya ya. Datanya itu continuous apa enggak? Kalau dia berranking pakai yang Wilcoxon. Kemudian kalau yang dia continuous
pakai yang uji T ya. Kemudian statistikanya parametrik atau non parametrik. Parametrik artinya distribusinya normal, asumsinya. Non parametrik berarti dia distribusinya tidak normal. Nah, itu pakai yang lainnya. Sama ya. Jadi ini digunakan juga di kesehatan kebanyakan nih. Ya, teman-teman saya yang di kesehatan juga pakai itu ya. Kemudian termasuk itu ya, termasuk tes PCR ya. Tes PCR itu ya. Jadi tes PCR itu adalah diambil apa yang saya nggak tahu namanya ya. RNA-nya atau apa gitu ya. Kemudian dibandingkan dengan virus yang sudah ada ya. RNA-nya sudah ada. Dites kemiripannya. Jadi dia hanya tes mirip-miripan doang ya. Jadi tergantung dari standarnya itu ya. Ketika menguji orang kena COVID apa bukan, maka H0-nya adalah orang nggak kena COVID. Ya karena pada umumnya orang nggak kena COVID. Ya. Kemudian dites itu ya. Nah dia kan dites itu punya taraf signifikan. Ntar dia keluar angka kan, angka kepercayaannya berapa. Nah itulah cara kerja dari PCR. Tesnya begitu ya. Ya. Sama kayak tes kejiwaan kan. Untuk membuktikan seseorang itu ODGJ ya, itu tesnya banyak, susah. Jadi kalian lebih susah jadi orang gila daripada jadi orang normal. Jadi orang normal itu susah. Jadi orang normal itu gampang ya. Kita nggak perlu dites orang normal ya. Ya orang normal ya udah, H0-nya begitu. Mau jadi orang gila itu harus lulus tes kejiwaan. Kalau nggak percaya kalian coba aja lah. Ini pura-pura gila gitu, pura-pura ODGJ gitu. Mau masuk rumah sakit jiwa gitu. Sebelum masuk rumah sakit jiwa kalian dites dulu. Nah, lulus nggak? Kalau lulus berarti kalian selamat jadi ODGJ. Kalau nggak lulus berarti kalian masih jadi orang normal. Gitu ya. Sama dengan tes STMKG ya. H0-nya apa? H0-nya adalah kalian nggak lulus STMKG. Karena banyak yang bukan yang nggak lulus ya. Nah, mau masuk STMKG ini susah, harus dites dulu. Ditesnya berkali-kali baru bisa bilang kalian ini jadi mahasiswa STMKG. Nama wisuda juga susah. Harusnya pikiran kalian H0-nya adalah saya ini bisa nggak lulus. Baru kalian berusaha agar kalian lulus gitu. Jangan pikiran kalian saya ini lulus. Ya, ntar jadinya santai-santai aja ya. Gitu ya. Jadi ini uji T ya. Letak ujinya seperti itu ya. Silakan, ada pertanyaan nggak? Kalau ngitungnya mah zaman sekarang gampang. Ngitung bisa lihat rumus. Tapi yang susah itu adalah konsep makainya gimana. Banyak kan orang nggak ngerti juga ya. Uji T itu artinya apa? Nggak ngerti juga. H0-nya yang mana? H1-nya yang mana? Oke, silakan. Ada pertanyaan nggak? Uji ini banyak banget ya. Banyak sekali ya. Jadi udah saya kasih slide-nya, nanti dibaca sendiri ya. Dan tidak menutup kemungkinan ada banyak uji yang lain ya. Jadi termasuk ini yang paling sering digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov ya. Banyak sekali ya. Ini dipakai untuk menguji apakah dia itu berasal dari distribusi normal atau tidak gitu ya. Intinya ya, distribusinya normal ya. Normal apa enggak? Normal apa enggak? Kalau bicara normal atau tidak berarti kan H0-nya apa? H0-nya adalah distribusinya normal. Karena sesuatu ini normal pada normalnya. Untuk menyatakan tidak normal susah tadi ya, ingat-ingat tadi bahwa jadi orang ODGJ itu lebih susah daripada jadi orang normal. Gitu. Sekarang sama aja seperti jadi orang kaya itu lebih susah daripada jadi orang yang nggak kaya.
biasa-biasa aja. Susah. Karena pada dasarnya orang itu biasa-biasa aja. Dibilang miskin juga enggak ya. Ya biasa aja. Makanya jadi orang kaya susah. Jadi distribusi normal adalah suatu teoritis. Jadi orang itu normal-normal aja. Nggak ada yang berbeda, sama aja ya. Jadi untuk curiga itu harus dites dengan signifikansi. Nah. Oke, ada pertanyaan nggak? Ya, ini diambil dari Universitas Gunadarma nih slide-nya ya. Ada lagi uji chi-square ya. Uji chi-kuadrat. Contoh-contohnya uji yang lain ya. Paling aman adalah cari suatu kasus, kemudian kita cek dulu uji yang pantas itu uji apa gitu. Ada pertanyaan? Nggak ada? Siap, sepertinya belum, Pak. Oke, kalau nggak ada berarti kita lanjut dengan R-nya ya. Nah, kita akan mensimulasikan beberapa uji statistik. Uji statistik ya, ini ada. Nah, itu ya ada statistical test ya. Uji statistik. Uji statistik. Oke, uji statistik ya. R-nya dibuka ya. Kita akan coba uji statistik ya, belajar. Itu ada PDF-nya, ada yang saya kasih barusan. Ya ini ya, statistical test. Sama aja ya. Cuman ya kalau mau lancar ya dicoba aja ya. Oke, jadi ini adalah beberapa uji tes, uji statistik ya. Jadi ada banyak nih kita mau uji nih ya. Banyak banget tuh ya. Ada one sample t-test tadi ya. Satu sampel ya berpasangan berarti dia. Kemudian ada yang Wilcoxon ya. Kemudian ada yang two sample ya. Dua sampel tidak berpasangan saling lepas ya. Kemudian ada Shapiro test, kemudian ada Kolmogorov-Smirnov. Kemudian ada Fisher ya. Kemudian ada chi-square, kemudian ada correlation test ya, tes korelasi, kemudian ada lain-lain. Oke, jadi tujuannya adalah menyatakan sesuatu ini signifikan atau tidak. Signifikan apa ya? Signifikan tergantung hipotesisnya. Signifikan apa dulu? Gitu. Jadi yang pertama ya, sambil ingetin lagi deh. One sample t-test ya, test student test sama aja tadi. Satu sampel ya, atau yang berpasangan tadi. Dia jenis parametric test, artinya tes untuk hal yang distribusinya normal.
Parametrik, distribusinya normal. Gitu ya. Contoh, nah ini contoh nih. Contoh, set sheet 100 misalnya. Ini sambil di run aja ya. Kemudian X R normnya 50. Rata-ratanya 10. Standar deviasinya 0,5 ya. Ini artinya set sheet 100 itu dia ambil sebuah populasi dari 100 angka lah, angka 1 sampai 100 ya. 1 sampai 100. Kemudian X ya, jadi ada suatu deret ya, ada suatu data lah, value ya, array ya. R norm itu adalah bilangan real bilangan normal. R norm. Jadi nggak imajiner. Bikin 50, isinya 50, di sampel itu isinya 50 datum. Rata-ratanya 10, kalau di rata-rata jadi 10. Standar deviasinya 0,5. Ini jadilah data ini. Ya, ini kalau mau di view X. Kalau mau dilihat ya. Jadi data ini ya, ini kalau di rata-ratanya 10. Kalau dihitung standar deviasinya adalah 0,5 ya. Buat yang lupa rumus standar deviasi, cek sendiri ya. Ini udah diajarin dari statistika basic dasar. Kemudian t-test. Ini sampelnya cuma 1. Berarti dia yang paired ya, atau one tail. Jadi istilahnya banyak. Istilahnya adalah satu sampel atau berpasangan atau one tailed ya, atau paired ya, berpasangan. T-test X. Teslah dari angka ini ya, angka-angka di X ini. Mu-nya 10 ya. Dia punya rata-rata 10 di tes. Ya, ini adalah H1-nya ya. H1-nya dia rata-ratanya 10. Tes aja ya. One sample t-test. Datanya X. Kemudian T-nya T hitung 0,7. DF, degree of freedom, derajat kebebasan ya. Ngitungnya adalah sampel dikurang 1 kalau pada satu sampel atau berpasangan. Kemudian P value-nya adalah 0,4849. P value. Nah, P value 0,4849. 0,4849. Oke ya. Alternatif hipotesisnya H1 ya. Rata-rata sebenarnya itu ya tidak sama dengan 10. Dia langsung nunjukin di sini ya. Jadi kalau di sini yang baca aja di sini ya berarti ya. Kalau di sini berarti hipotesisnya baca aja ya. Alternatif itu dia H1 ya. H1. Kemudian ya 95% confidence level interval. Sample estimate mean of X 10,04. Nah. Cara ngitungnya tadi alternatif hipotesis itu adalah kesimpulannya ya. Kesimpulannya. Lihatnya dari mana? Lihatnya adalah dari P value ini ya. P value. Nah, ini cara bahasnya di sini. Gimana cara menginterpretasikan ini ya? Caranya adalah untuk kasus di atas ya. P value-nya itu tidak lebih kecil ya daripada taraf signifikansi 95%. Ini karena kan P value-nya kan 0,489. Ini kan lebih besar daripada 0,05. Jadi H0, null hipotesis. H0 yang menyatakan bahwa
rata-ratanya sama dengan 10, tidak bisa ditolak. Nah, ya, karena dia p-value-nya itu tidak lebih kecil daripada 0,05, jadi H0 yang menyatakan bahwa rata-ratanya sama dengan 10 tidak bisa ditolak, berarti diterima. Kemudian 95% intervalnya ya di sini. Oke. Jadi 95% interval itu rata-ratanya di 9,9 dan 10,105. Jadi kalau 10 itu masih di antara ini, berarti masih oke-oke aja, bilang begitu. Oke-oke saja bilang begitu ya. Gitu, kecuali nanti rata-ratanya sama dengan 11 misalnya. Baru nggak bisa ya. Oke, kemudian jadi ini kasusnya pada distribusi normal ya. Tapi kalau distribusinya tidak normal, maka yang dipakai adalah Wilcoxon. Oke, kalau satu contoh masih bingung ya, kita tes lagi ya. Ada statement ya, X rata-ratanya 15 dites. Jadi ada dua ya. Yang pertama adalah one sampel dites mu-nya 10, rata-rata 10 ya. Yang kedua adalah 15. Sama-sama tesnya sama ya. Degree of freedom-nya sama, cuman dia p-value-nya beda. Oke. Kemudian caranya gimana? Ya, baca lagi ya.